Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Uhud karena untuk memenuhi tugas besar pendidikan agama Islam saya. Oke. Untuk garis besarnya ada di kronologinya, yaitu Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, yaitu sekitar tahun 625 Masehi. Penyebabnya adalah karena kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar yang merupakan pukulan berat untuk mereka. Mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu pemimpinnya, yaitu Abu Sofyan, memobilisasi 3.000 prajurit. Beberapa orang pembesar disertai istrinya berperang, termasuk istri Abu Sofyan sendiri, yaitu Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Kemudian mendengar berita itu, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan disepakati untuk menyongsong musuh keluar kota. Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang meninggalkan kota Madinah. Tapi baru saja melewati batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi, membelot dan kembali ke Madinah. Meskipun dengan 700 pasukan, Nabi tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian, ini adalah bentuk sketsanya Perang Uhud. Nah, ini Gunung Uhud. Di sini tempat Muslim berundur. Ini barisan Muslim, pasukan berkuda Quraisy. Jadi pasukan berkuda Quraisy merampas tanah tinggi, sebaik saja pemanah Muslim berundur. Nah, ini perkemahan kafir Quraisy-nya. Pemanah Muslim di atas bukit sini, Bukit Uhud. Kemudian di Bukit Uhud kedua pasukan itu bertemu. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir untuk menjaga garis belakang pertahanan. Mereka diperintahkan Nabi agar tidak meninggalkan tempat tersebut apapun yang terjadi, menang atau kalah. Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama prajurit Islam dapat memukul mundur tentara musuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam. Nah, sayangnya kemenangan yang sudah diambang pintu itu gagal tiba-tiba karena godaan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Prajurit Islam mulai memungut harta rampasan perang tanpa menghiraukan gerakan musuh. Termasuk di dalamnya anggota pasukan pemanah yang diperingatkan Nabi agar tidak meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Jadi semua orang nih ngambil harta gitu loh. Nah, kelengahan kaum muslimin ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Dan pasukan musuh yang tadinya sudah kalah berbalik menyerang pasukan Islam. Akibatnya satu persatu pahlawan Islam gugur, bahkan Nabi sendiri terluka dan terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang dengan bercucuran darah. Melihat kejadian itu, seorang Quraisy meneriakkan bahwa Nabi telah tewas. Karena yakin bahwa Nabi telah terbunuh, kaum Quraisy akhirnya menghentikan perang. Nah, akhirnya di pihak Islam lebih dari 70 orang gugur, termasuk paman Nabi Hamzah yang di dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sofyan, Hindun, karena dendam melihat Hamzah yang membunuh saudaranya dalam perang tanding Badar sebelumnya. Pengkhianatan Abdullah bin Ubay juga dan pasukan Yahudi yang membelot diganjar dengan tindakan tegas. Mereka itu terdiri dari Yahudi Bani Nadir, salah satu suku Madinah, dan mereka diusir keluar kota. Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaybar, sedangkan Yahudi lainnya yaitu Bani Quraizah masih tetap ada di Madinah. Mungkin cukup sekian conclusion dari Perang Uhud. Semoga ini dapat memenuhi nilai tugas besar pendidikan agama Islam saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.